Oke, halo teman-teman. Selamat datang di Metodologi FX. Jadi pada video atau pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai konfirmasi entry ya. Yang pertama, eh, saya akan bahas mengenai scoop entry atau single candle order block, atau saya lebih sering atau lebih nyamannya menyebut sebagai mitigasi entry. Nah, jadi scoop atau mitigasi entry itu kita entry ketika market sudah menyentuh POI kita ya. Market udah nyentuh POI, terus kita cari mitigasi entry. Mitigasi entry itu berupa POI yang langsung termitigasi. Makanya disebut sebagai mitigasi entry. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh ya. Ibarat market di sini ya. Katakanlah kita sudah mapping struktur data frame M15, mau itu M11, H1, A4 atau level berapapun itu, yang jelas ada mapping strukturnya ya. Di sini saya contohkan mapping struktur kita di time frame M15. Maka baiknya kita mencari konfirmasi entry di time frame M1 atau M3 ya. Tapi kalau kita mapping struktur time frame H1, maka kita baiknya mencari konfirmasi entry di time frame M5. Nah, di sini katakanlah M15 ya. M15 market sementara bullish. Bullish sementara bullish ya, ditandai dan adanya valid break of structure, maka kita akan open posisi buy follow trend. Nah, di sini terdapat POI ekstrim di area ekstrim sini ya, maka kita sebut sebagai POI ekstrim yang probabilitasnya lebih bagus ketimbang POI di area high risk. Nah, jadi nanti ketika market menyentuh POI di sini ya, kita akan langsung turun ke time frame M1. Katakanlah di sini market berhasil menyentuh POI kita ya di sini. Maka kita akan turun ke time frame M1. Nah, di time frame M1 kita menemukan candle yang seperti ini. Nah, dan untuk scoop atau mitigasi entry sendiri, kita mencari candle yang telah hit POI zone ya, yang mana candle tersebut harus sudah sweep liquidity candle sebelumnya, dan di next candle-nya itu terdapat pergerakan impulsif dan membentuk imbalance. Oke. Di sini pada time frame 1 market berhasil hit POI ya, maka kita tunggu ya. Maka kita tunggu next candle-nya harus ada pergerakan impulsif dan membentuk imbalance. Ketika kita akan mencari posisi buy setelah market hit POI ini, maka kita menunggu candle impulsif dan membentuk imbalance di next candle-nya. Berarti next candle-nya ada di area ini ya. Kita tunggu next candle-nya. Katakanlah market berhasil membentuk imbalance dan bergerak impulsif di sini. Nah, seperti ini. Jika kondisinya seperti ini, ya, kita akan zoom dulu. Nah, jika seperti ini, maka area ini berpotensi menjadi area scoop kita atau area mitigasi entry kita, yaitu di area ini. Nah, seperti ini. Oke, kenapa? Karena untuk scoop entry, seperti yang sudah saya bilang, candle harus sweep liquidity candle sebelumnya, next candle harus ada pergerakan impulsif. Di sini kita lihat bahwa candle merah ini ya, dia sweep liquidity atau sumbu candle-candle sebelumnya. Next candle-nya terdapat pergerakan impulsif dan membentuk imbalance. Imbalance-nya itu ada di sini. Nah, maka ini bisa menjadi area mitigasi entry kita. Jadi kita akan langsung open posisi di sini ya. Di sini. Kita tunggu market fill imbalance ini atau mengisi imbalance atau fair value gap ini dan memitigasi entry kita di POI ini. Jadi biasanya itu dia langsung hit seperti ini, hit ke bawah turun, terus dia naik lagi, atau bahkan dia turun terus main-main dulu di sini terus dia naik. Nah, ini kita sebut sebagai mitigasi entry. Jadi kita langsung berasumsi bahwa POI ini akan langsung dimitigasi, makanya disebut sebagai mitigasi entry. Oke, ini pada kasus yang sederhana. Namun bagaimana jika kita menemukan kondisi yang tidak seperti ini? Contoh, market berhasil menyentuh POI zone.
market berhasil menyentuh POI zone. Namun ternyata di next candle-nya, ya, next candle-nya market oke, sempat eh sorry, market naik impulsif. Namun market belum berhasil close candle, belum close candle, maka kita tunggu market close candle. Takutnya dia sempat naik ini impulsif, tapi dia banting lagi bawah. Makanya perlu kita tunggu sampai market berhasil close candle. Kalau close candle-nya sudah terkonfirmasi seperti ini ya, close candle di sini, berarti ya area ini ada imbalance ya, maka ini sebagai POI kita. Tapi ada kalanya juga market impulsif terus dia banting lagi bawah seperti ini. Maka jika kondisinya seperti ini belum bagus untuk kita entry karena belum terdapat imbalance. Ya, kita tunggu next candle-nya lagi impulsif. Jika kondisinya seperti ini, ya, untuk membentuk imbalance dia harus break sumbu tinggi dari sumbu atas dari candle berikutnya di sini, ya, baru bisa kita sebut sebagai imbalance. Nah, kalau di next candle-nya seperti ini. Nah, jika kondisi sudah seperti ini, baru kita bisa menyebut ini sebagai scoop entry atau mitigasi entry. Dan untuk POI-nya mana yang mau kita pakai? Perlu teman-teman ketahui untuk valid POI-nya tetap ada di area ini. Ya, valid POI-nya tetap di area ini. Karena kenapa? Karena candle inilah yang bisa sweep liquidity candle sebelumnya. Tapi kita lihat ternyata di next candle-nya market belum bergerak impulsif dan membentuk imbalance. Dia masih sweep. Dia masih sweep. Seperti ini. Sedangkan imbalance-nya adanya di area ini. Ya, di area ini di sini. Teman-teman tetap bisa pakai seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau pindahkan ya geser, ambil candle terakhir sebelum market bergerak impulsif dan membentuk imbalance, teman-teman bisa ambil ini juga boleh. Seperti ini. Atau ambil dari yang situ sampai ke sini juga boleh. Nggak ada masalah dengan itu. Nah, jadi kita akan langsung open posisi buy. Begini. Ya. Jadi ini yang kita namakan sebagai mitigasi entry. Oke, saya ulangi. Hal terpenting dalam kita mencari mitigasi entry, candle harus bisa sweep liquidity candle-candle sebelumnya. Yang artinya dia harus bisa sweep semua liquidity. Bersih lah ya. Yang area yang nanti menjadi potensi POI kita pada scoop entry ini harus sudah bersih dari liquidity. Nah, dan di sini kita lihat candle ini sweep liquidity candle sebelumnya berarti udah bersih ya, udah bersih. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, next candle-nya harus ada pergerakan impulsif, harus ada imbalance, ya, harus ada imbalance. Nah, di sini belum ada imbalance, maka belum bagus. Tapi kita lihat di next candle-nya lagi ternyata ada imbalance, maka ini bagus untuk kita entry sebagai scoop entry. Oke, di sini kita akan coba langsung praktekkan bagaimana kita mencari scoop atau mitigasi entry di real market. Ya, ini merupakan mapping struktur USD JPY time frame M15. Lalu saya ada mapping dari USD JPY time frame 15 ini seperti ini ya, menunggu market sampai di unmitigated shadow di sini. Ini mapping pada tanggal 24 bulan 6. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Untuk POI zone-nya sebenarnya validnya tuh di sini ya. Karena candle ini yang bisa sweep liquidity candle sebelumnya dan imbalance-nya ada di area ini. Ya. Tapi saya refine, saya ambil unmitigated shadow-nya seperti ini. Unmitigated shadow itu kita bisa jadikan sebagai POI. Karena shadow ini dia sweep liquidity candle-candle sebelumnya ya, dan shadow ini pun masih fresh ya. Maka saya ambil ini sebagai POI saya nanti. Maka saya ambil unmitigated shadow ini sebagai POI. Nah, market bullish dan market juga sudah hit POI zone, dan ini kita sebut sebagai internal struktur dari ini ya. Nah, market berhasil hit POI zone, maka kita akan turun ke time frame M1. Oke. Di time frame M1 marketnya seperti ini ya. Market seperti ini. Kita tunggu market sampai hit POI zone. Di sini market berhasil hit POI zone
dia memberikan rejection naik ya, ini berpotensi menjadi candle mitigasi kita. Nah, tapi kita tunggu next candle-nya itu ada pergerakan impulsif dan berbentuk imbalance. Kita nggak langsung open posisi buy pada saat seperti ini. Ya. Kita tunggu ada pergerakan impulsif naiknya dulu. Pergerakan impulsif naik dan berbentuk imbalance di next candle-nya. Nah, seperti ini. Kita lihat bahwa next candle-nya ternyata berhasil close candle impulsif dan berbentuk imbalance. Maka imbalance-nya itu ada di sini ya, seperti ini, dan area yang potensi menjadi POI atau entry kita untuk mitigasi entry di sini. Oke, karena candle ini dia sweep liquidity candle-candle sebelumnya, next candle-nya terdapat pergerakan impulsif dan berbentuk imbalance, maka kita akan menunggu harga kembali ke area ini, ya. Terus kita akan open posisi buy. Kita akan berasumsi market langsung menutup imbalance ini dan langsung memitigasi entryan kita di POI ini. Oke, kita lihat. Oh iya juga. Dan untuk stop loss-nya ya, teman-teman bisa paskan di sini atau teman-teman bisa lebihkan juga untuk spread ya, untuk spread. Ini. Nah, oke. Nah, ternyata market berhasil langsung mengisi imbalance-nya ya, dan langsung memitigasi entryan kita di sini. Langsung memitigasi entryan kita. Dan kita lihat di sini, oke. Di sini market berhasil running ya, berhasil running. Dan untuk take profitnya sendiri, teman-teman bisa targetkan pullback terdekat atau internal pullback terdekat di sini sebagai take profit pertama dan pindah stop loss ke entryan atau SLBE sini. Dan untuk target maksimalnya teman-teman bisa targetkan sampai ini, sampai next boss berikutnya, next boss time M15 seperti ini. Oke, market berhasil hit take profit kita ya, take profit pertama. Kita akan pindah stop loss ke BE seperti ini. Oke, dan ternyata market berhasil hit take profit maksimal kita di 87,1, 87 pip lah. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk bagaimana kita mencari konfirmasi entry. Dan kemarin saya berhasil take profit di sini ya, seperti ini. Kemarin di tanggal 27 bulan 6 2023. Oke, jadi mungkin seperti ini dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.